Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, masih dalam suasana Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang meningkat kualitas ibadahnya. Setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan, semoga kita termasuk sebagaimana harapan kita, diterima seluruh amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita berharap kita termasuk pribadi yang sebagaimana yang kita kumandangkan pada momen Syawal, minal aizina wal faizi. Minal aizina wal faizi. Kenapa Bu? Artinya Bu? Minal aizina wal faizi. Kenapa Pak? Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizina wal faidin. Semoga kita menjadi pribadi yang kembali. Kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada awal kita diciptakan, bersih, suci, wal faizin, dan kita termasuk orang-orang yang menang dalam definisi kita bisa menyelesaikan Ramadan, kita bisa melawan hawa nafsu kita, dan bahkan kita mampu yang boleh saja bisa kita tahan, apalagi yang tidak boleh. Kita sudah mampu menahan makan, minum di siang hari. Ya tentu yang tidak boleh pasti tidak saja kita mampu menahannya, tapi kita mampu melawannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, utamanya berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yang pada kesempatan saat ini kita membahas surah Al-Ghasiyah. Surah Al-Ghasiyah sering disebut sebagaimana disebut sebagai hari di mana nantinya kita dipintai pertanggungjawaban. Al-Ghasiyah sering diartikan sebagai di mana nanti kita akan diberikan balasan dari apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Al-Ghasiyah, hari pembalasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang pertama sampai ayat 16 nanti kita akan membicarakan ada dua sosok, di mana nanti pada hari pembalasan sosok yang pertama itu wajahnya hina, wajahnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, dan ada wajahnya wajah yang berseri-seri.
Kira-kira nanti tentu ilustrasinya tidak saja kita menunggu di akhirat, sebetulnya di dunia sekalipun sebetulnya kita bisa mengilustrasikan di mana ada dua sosok, di mana ada dua golongan besar manusia yang diidentikan dengan ungkapan wajah, di mana itu merepresentasi situasi dan kondisi batin mereka. Ya, karena memang menggunakan istilah wajah, karena dari wajah itulah kita bisa melihat apakah dia sedang bahagia atau justru sedang mengalami kesusahan, kegelisahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas surah Al-Ghasyiyah, di mana surah ini surah yang digolongkan surah Makkiyah. Makkiyah artinya adalah surah yang turun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Seperti halnya surah-surah Makkiyah yang lain, ini sebagai respon dari kebandelan kalangan kafir Quraisy ketika itu untuk mengikuti ketentuan ajaran agama Islam. Penolakan terang-terangan terhadap ajakan dakwah untuk meninggalkan peribadatan mereka yang sebelumnya menyembah berhala, aktivitas-aktivitas mereka yang sebelumnya mengarah pada ketidakadilan, kesemena-menaan. Dengan turunnya Islam, ajarannya ajaran keadilan, ajaran persamaan, di mana Islam itu ajarannya tidak membeda-bedakan. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang berbeda hanya ketakwaan. Inna akramakum indallah, kemuliaan di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Mau kulit putih, kulit hitam, mau dari kalangan mereka yang mungkin budak maupun non budak, artinya ningrat, semuanya sama. Sebetulnya inilah penolakan yang terbesar masyarakat kafir Quraisy. Utamanya adalah kerabat-kerabat terdekat Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Abu-abu yang lain karena sekarang ada abu janda, ya, abu gosok, ya, yang sebetulnya mencirikan bahwa penolakan mereka terhadap ajaran Islam, ajaran keadilan, ajaran persamaan. Mereka nggak mau itu disamakan dengan budak. Ya, bagaimana mungkin mereka disamakan dengan Bilal yang sebelumnya budak? Enak saja, mereka nggak mau, mereka menolak ajaran apa ini? Kami ini ningrat, pemuka Quraisy, kok sama dengan kalangan budak? Nah, penolakan itulah yang dihadapi oleh Rasul. Nah, darah biru mau disamakan dengan darah biasa. Nah, bisa, itu penolakan terbesar, Pak. Jadi gengsi mereka sebetulnya yang dipertaruhkan. Mereka nggak mau menanggalkan apa yang ada dalam dirinya karena kesombongannya. Maka apa? Ya, tentu responnya adalah respon balasan, dan balasannya nanti ketika dia
masuk pada kehidupan yang sebenarnya. Itulah esensi al-ghasiyah. Ya nggak percaya nanti apa itu hari akhir, tapi nggak percaya. Tapi kemudian ditegaskan kembali. Hal ataka hadisul ghasiyah. Ini ungkapannya dengan bentuk pertanyaan. Di mana pertanyaan ini tentunya menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah peristiwa yang besar. Biasa ini. Dalam surah-surah di surah Al-Quran, penggunaan bentuk pertanyaan seperti halnya Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Masuk juga di dalamnya hal ataka hadisul ghasiyah. Itu ingin menunjukkan perhatian bahwa yang ingin disampaikan adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting. Hal yang dimana ini akan mempengaruhi kehidupan dan keselamatan mereka. Ini peristiwa yang luar biasa. Hal ataka hadisul ghasiyah. Hal ataka. Hal apakah ataka telah datang padamu hadisun berita, cerita al-ghasiyah. Di mana peristiwa yang dahsyat disebut sebagai hari pembalasan, hari kiamat di mana nantinya kita dipintai pertanggungjawaban. Disebut sebagai al-ghasiyah, peristiwa yang besar, hari kiamat di mana nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Pintai pertanggungjawaban kita. Nah, inilah latar belakang surah Al-Ghasiyah ini hadir. Kenapa? Karena kalangan kafir Quraisy pada masa itu nggak percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Nggak percaya adanya hari akhir di mana nantinya ada hari Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan. Yaumul Hisab, hari di mana dia diperhitungkan. Yaumul Jaza, hari di mana dia akan dibalas. Nggak percaya mereka. Mereka menganggap bahwa hidup hanya sekali. Maka karena hidup hanya sekali, maka mereka berpesta. Maka mereka berfoya-foya. Hasil kerja keras mereka hanya diperuntukkan untuk pemenuhan hawa nafsu mereka. Pemenuhan materi mereka. Maka surah ini turun sebagai shock terapi bagi mereka. Ingat loh, hati-hati. Kamu di sini di dunia ini mukamu senang, jangan-jangan nanti di akhirat mukamu muram. Jangan sangka di sini mereka yang bersusah payah, yang kelihatannya wajahnya sedih, wajahnya susah, yang bisa jadi nantinya di sana wajahnya berseri-seri. Ini shock terapi spiritual untuk memberikan penyadaran kepada kita. Ada satu peristiwa yang dahsyat, yang besar, Al-Ghasiyah namanya, di mana itu kita akan dibalas. Dalam surah yang lain, sekecil apapun akan dibalas. Misqala dzarrah, gitu ya. Kalau baik dibalas baik, buruk dibalas. Nanti akan terkait dalam surat Al-A'la dijelaskan, di penghujung surah Al-A'la kan dijelaskan bahwa sebetulnya ketentuan ajaran syariat itu ya tertuang dalam suhuf Musa, suhuf nabi-nabi sebelumnya. Bahkan di dalam surah Al-Ghasiyah ini diatur setidaknya 16 surah yang pertama ada 2 tipologi manusia nantinya pada hari pembalasan. Tipologi yang pertama yaitu mereka kelompok yang tampak kelelahan tapi kelelahannya sia-sia. Gambarkan di dalam ayat yang kedua, 3, 4,
5, 6, dan 7. Diberikan gambaran. Hal ataka hadisul ghasiyah. Nah, ada tipologi yang pertama. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wujuh, wajah mereka, di tipologi orang yang pertama pada hari pembalasan itu, wajahnya yauma idzin pada hari itu khasyi'ah, tertunduk. Saya kalau wajah tertunduk itu malu, terhina, menyesal. Kenapa? Amilatun nasibah, amilatun. Pekerjaannya, perbuatannya, kerja kerasnya nasibah. Hanya mendatangkan keletihan dan kepayahan. Kerja kerasnya hanya mendatangkan kepayahan. Jadi sia-sia. Kenapa demikian? Tasla naron hamiyah. Tasla. Kemudian ia memasuki naron. Neraka hamiyah. Yang sangat-sangat panas. Mana mungkin. Jadi di sana nanti ada ya orang yang sebetulnya di dunia bekerja keras. Tapi di akhirat hanya tertunduk malu dan hina. Karena kerja kerasnya sia-sia, bahkan mestinya dapat balasan kebaikan dari kerja kerasnya, tapi balasannya neraka yang sangat panas. Hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Di mana tusqa, ia diberi minum, min ainin, dari mata air, aniyah. Tapi aniyah, mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan, illa, kecuali, min dhari', kecuali dari dhari', pohon yang berduri, pohon yang bisa melukai. Bapak kira-kira dikasih makanan. Makanannya makanan malah kasihnya malah biji kedondong. Lagi, wah, berduri. Sehingga apa? La yusminu wa la yugni minju. Sehingga apa? Tidak yusminu, tidak menggemukkan, wala yugni, dan tidak bisa mencukupi atau menghilangkan minju, dari rasa lapar. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kelompok yang hanya kelelahan nanti. Di akhirat nanti cuma lelah. Kenapa? Karena amal perbuatannya sia-sia. Amilatun nasibah. Dia kerja keras, tapi nasibah, tapi sengsara. Mereka lelah di dunia, namun di akhirat justru yang datang malah siksa api neraka. Asla naron. Kenapa kira-kira, Pak? Kenapa? Karena amal mereka tidak dilandasi dengan keimanan. Amal mereka tidak dilandasi niat ikhlas karena Allah. Tidak dilandasi Islam. Dalam surat Al-Imran jelas sekali itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan pernah diterima. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhir. Apa itu rugi di akhirat?
hurmanus sawab wa husulul iqam. Terbakarnya pahala yang datang malah perbuatan baiknya bukan untuk Allah tapi untuk supaya dia terpilih menjadi ketua RT, ketua RW, menjadi wali kota. Tujuannya sia-sia. Untuk pencitraan supaya dia dinilai. Saat ini menggejala, Pak. Saat ini menggejala. Ada yang disebut dalam istilahnya toxic productivity. Di mana orang bekerja, wah kerjanya luar biasa itu. Toxic productivity itu artinya kerjanya wah 14 jam. Tapi tujuannya bukan karena, tapi tujuannya dalam rangka untuk mencari validasi sosial. Tujuannya hanya sekedar untuk mengejar jabatan, mengejar kekayaan yang dia bekerja luar biasa tapi kemudian mengabaikan apa yang kita sebut sebagai ketentuan ajaran ibadah. Ibadah nanti dulu deh, sholat nanti dulu. Penting ini, time is money. So, nanti dulu, tunda. Udah asal. Aduh, 14. Masih rapat ya, masih meeting terus. Dia tinggalkan ibadah yang kaitannya dengan Allah. Dia tinggalkan ibadah yang kaitannya dengan keluarganya. Dia abai dengan istrinya, dia abai dengan anaknya. Dia abai melakukan pendidikan di keluarganya. Ya, banyak Pak. Akhirnya, ini yang kita sebut sebagai toxic productivity. Jual luar biasa, tapi tujuannya hanya bersifat duniawi. Artinya apa? Dia lelah, tapi lelahnya hanya kok lelah, produktif, bagus, tapi kemudian mentalitinya masih tetap sah. Ya, mungkin saat ini sudah mulai menggejala di kita di Indonesia. Yang sebelumnya menggejala di negara-negara maju ya. Jepang lah sebagai contohnya, ya kan? Luar biasa, disiplin, kerja luar biasa. Tapi kemudian mendapatkan begitu banyak harta yang dia mungkin bisa dapat, tapi kemudian dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Yang ada kehampaan. Sekali gagal, putus asa, bahkan bunuh diri. Luar biasa besar ya situasi. Ini kehampaan luar biasa. Itu penyebabnya. Atau bahkan orang banyak memoles dirinya luar biasa, dipoles sana sini, menghabiskan energi luar biasa supaya tampak dan terlihat hebat di media sosial mungkin saat ini. Apa posting. Postingnya senyum, postingnya baik, postingnya lagi makan di tempat yang enak, postingnya semuanya tampak bahagia. Tapi data membuktikan remaja-remaja kita kelihatannya, anak-anak kita kelihatannya di medsosnya ketawa-ketawa, tapi dari data mereka di atas 50 juta. Mentalnya mereka sedang sakit. Banyak yang terjerat judul. Karena judul kemudian pinjol. Karena pinjol akhirnya
benjol. Yang benjol orang tuanya. Teleponin terus gitu gimana? Pasti sia-sia. Karena ya kalau kita melihat sebetulnya kita bisa merasakan sebetulnya kiamat di dunia gitu loh. Jangan-jangan ya kalau kita biarkan ini terus-menerus ya kita memang merasakan inilah kiamat yang tidak bisa dipungkiri, bisa jadi kiamat menimpa kita Indonesia kalau mereka-merekanya hanya nggak punya perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak punya semangat untuk bisa memastikan. Ya kalau nggak yakin sulit Pak. Karena yakin itu kan sebetulnya keimanan itu sendiri. Orang yang yakin pada hari akhir, maka dia akan senantiasa terus mau bersabar, mau bersyukur. Kan gitu. Dalam hadis kan populer Pak. Ajaban li amril mukmin gitu kan. Gak ada itu urusan orang mukmin itu urusannya itu kalah, susah. Orang mukmin itu selalu menang. Kalau dia sedang dalam keadaan sulit, maka itu peluang untuk dia sabar. Kalau dia dalam keadaan bahagia, maka itu peluang untuk dia mau bersyukur. Jadi semuanya baik di mata kita yang yakin dan Nah, ini penting. Modal keimanan ini menjadi sangat penting. Dan keimanan harus terus-menerus kita pupuk sehingga bisa benar-benar kuat. Karena ini adalah akar kita dalam menjalani kehidupan. Supaya nanti nggak sia-sia. Nah, tapi kemudian ada sosok yang tipologi yang harapannya ini yang kedua ini. Mereka yang wajahnya berseri-seri, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Tapi ada tipologi yang nanti pada hari pembalasan wajah-wajah yang mana pada hari itu na'imah penuh dengan kenikmatan yang berseri-seri. Wasdiyah radhiyallahu anhu wa radu'an. Tak sia-sia saya di dunia begitu luar biasa menahan berbagai macam cobaan dan ujian. Puas saya. Tegak wajahnya. Bahkan nanya itu. Pak Gun mana Pak Gun? Nanya-nanya, saling tanya. Oh, oh di sana pantas dia. Buat kamu. Apa ingin? Hampir berat. Oh, pantas lah. Seri-seri. Saling tanya. Oh, namanya berseri-seri. Buat. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Kenapa? Karena sa'iha usahanya radiyah. Dia kemudian merasa puas, merasa ridho, merasa senang pada usahanya sendiri di dunia. Karena kenapa dia mendapatkan balasan fi jannatin aliyah, di dalam surga yang aliyah, yang tinggi. Surganya tinggi kan berarti dia lihat. Nah, kita ilustrasikan aja. Oh, alhamdulillah, untung saya nggak kayak dia ya, gitu ibarat itu. Untung saya kemarin nggak kayak dia. Gitu. Rela, puas. Kenapa? La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u. Tidak kamu mendengar fiha di dalamnya laghiyah. Hal-hal yang tidak berguna. Gak ada. Semuanya nanti di surga, semuanya baik. Gak ada hal-hal yang kita benci. Gak ada hal-hal yang kita anggap sia-sia. Semua yang ada di surga nantinya terdengar perkataan-perkataan yang kita sukai.
Gak ada itu perkataan-perkataan yang tidak kita sukai dan tidak berguna. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada ainun, mata air yang jariyah, yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada tempat duduk. Kata surur itu artinya tempat duduk. Sebetulnya kata surur, sarir itu artinya balai ranjang. Tidak saja duduk, tapi duduknya dengan penuh santai. Marfu'ah, yang tinggi. Duduk, nyantai, duduknya tinggi. Wa akwabum maudu'ah, dan banyak gelas-gelas maudu'ah yang terletak di sekitarnya. Gelas-gelas berarti banyak itu. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Nah, biasanya kalau dalam situasi-situasi seperti enak kayak gitu, sejuk, enak gitu ya, biasanya warna-warna kuning ya Pak ya, wedang jahe, jeruk. Enak kayak gitu ya Pak ya? Oh, iya dong, pasti dong, pasti itu. Informasinya itu zanzabila, itu minuman surga itu zanzabila, jahe itu ya iyalah. Orang udah situasi yang enak, nyaman. Seperti halnya kita di kebun teh, lihat minumnya pasti kan yang anget-anget. Minimal wedang uwuh lah. Ya. Oleh. Wa akwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang terletak sedemikian rupa di dekatnya. Wa namariqu masfufah. Duduk sambil ada namarik, ada tempat nyandar, ada bantal-bantal masfufah yang tersusun. Nyandar enak, ada bantalnya. Gitu, Pak. Wa zawabiyumab susah, dan di bawahnya ada zarabi. Zarabi itu artinya adalah karpet ya, permadani, mabsusah, yang terhampar. Indah banget ya Pak ya. Meskipun Pak, pengen masuk surga apa Pak? Apa syaratnya Pak? Mati dulu Pak. Mati dulu syaratnya. Syaratnya, ya maka karena syaratnya mati, maka tidak main dan tidak bukan, tidak lain dan tidak, kita harus jadikan hidup kita untuk mati kita itu. Bagaimana kita seolah-olah kita maksimalkan ibadah kita, seolah-olah kita mati be. Itu kan jika tidak mau. Wah, dari penggambarannya aja indah. Aslinya jauh lebih indah pasti. Inilah bahasa Al-Quran yang luar biasa. Di mana ada kelompok mereka yang tenang hatinya, ridho hatinya, di mana pada hari pembalasan. Bisa'iha radiyah, itu kata kuncinya. Puas dengan usahanya. Tidak ada yang sia-sia. Puas. Inilah kebahagiaan tertinggi. Itu bukan hanya sekedar penggambaran adanya fasilitas yang luar biasa, tapi di sini ditampakkan adanya kedamaian. Itu kan ilustrasi indah dan damai kan. Di ranjang, di balai yang, aduh, di pantai aja Pak. Nyandar, wah, damai, indah. Inilah yang kita sebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Seorang yang mestinya harus benar-benar kita, meski hidupnya mungkin sederhana, tapi ia merasa cukup. Dia tidak menghalalkan segala cara. Dia merasa puas. Dia terus bekerja keras, hasilnya dia bersyukur dan puas. Dia kembali tingkatkan, begitu terus.
Ini yang disebut dalam istilah kita sekarang ini adalah healthy circle. Kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang tentunya lingkungan yang baik, lingkungan yang mengantarkan kita pada wujuhu yauma idzin naimah. Jangan bergabung pada lingkungan-lingkungan yang nantinya mengajarkan kita pada wajahnya. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasiyah. Jangan yang begitu, tapi yang naimah, bukan khasyah. Inilah Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus benar-benar maksimalkan dengan baik. Ada tipologi mereka yang secara spesifik nantinya sia-sia, ada yang nantinya mendapatkan kebaikan. Nah, ini tergantung masing-masing. Maka kuncinya adalah yakin. Pastikan seluruh amal soleh kita adalah amal soleh yang mendatangkan pada kebaikan tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu sekalian. Yakin itu menjadi pondasi yang dasar. Nah, selanjutnya barulah kemudian diberikan ya, biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada dua sosok tipologi manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciptaannya. Yang harapannya ciptaannya itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi sarana dan jalan dia untuk beramal soleh. Maka kita bisa lihat di dalam ayat 17, 18, 19. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, maka apakah tidak yang zurun mereka melihat atau memperhatikan ilal ibili kepada unta kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihampar. Masih nggak percaya adanya Allah, masih nggak percaya adanya hari pembalasan, masih nggak percaya bahwa nantinya kalian semua, kita semua akan dipintai pertanggungjawaban. Allah menantang manusia. Kalau masih nggak percaya, lihat itu unta, bagaimana unta diciptakan. Allah meminta kita untuk bertadabbur, ingat pada ciptaannya. Unta itu simbol atau desain yang begitu presisi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang kecil aja deh, Pak. Unta di padang pasir yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya luar biasa. Kecil aja matanya nih. Sehingga matanya itu bebas, itu nggak ada itu unta kelilipan itu. Nggak ada unta itu kemasukan debu itu, matanya. Saya pernah ke Mesir, Pak, ke Bukit Tursina. Mesir itu ada Bukit Tursina, di mana bukit tempat bertahanusnya Nabi kita Musa alaihi salam. Gitu. Sering kita sebut dengan Sinai. Nah, biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa baru di Mesir, sekali libur, nah jalan-jalannya ke situ karena hiking, naik gunung. Nah, kalau bagi yang nggak kuat, itu bisa naik
Unta, malam loh Pak. Untanya ngerti Pak jalan itu. Banyak itu kalau yang kalangan banat-banat atau yang kalangan perempuan biasanya dia naik unta bayar. Kalau yang cowok-cowok biasanya naik karena gunung batu. Pas turun, ngeri Pak. Kalau naiknya pagi atau terang naik unta pasti nggak berani. Luar biasa. Bagaimana? Unta diciptakan sebagai ciptaan Allah yang luar biasanya dalam situasi biasa. Ini bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dimana unta diberikan ilustrasi yang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahkan diberikan ilustrasi-ilustrasi yang lain bagaimana langit, bagaimana gunung, bagaimana bumi, semuanya menyadarkan kita bahwa kita makhluknya dan ada sang pencipta yang mengatur seluruh alam semesta. Era kita saat ini, kadangkala kita dihadapkan adanya sains dan ilmu pengetahuan dengan segala bentuk pertimbangannya, tapi juga adanya nilai-nilai keimanan yang harus benar-benar menjadi acuan sehingga perkembangan sains itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar pengembangan ilmu tapi juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung, kalau bisa di dalam ayat yang lain, kalau kamu mengira gunung itu jamidah, padahal sebetulnya wahiyat tamurru marsaha. Sebetulnya gunung itu berjalan seperti bergayanya awan. Maka berkembanglah ilmu geologi. Dari ilmu geologi maka kita bisa memprediksi sehingga gunung tadi itu kapan kemudian terjadi pergesekan dan meletus dan lain sebagainya, maka kita sebagai umat manusia sehingga karena paham dan tahu maka kita terhindar dari apa yang disebut dengan, nah ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa ambil ibrah setidaknya sampai ayat 20 yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu sudah memasuki waktu Isya. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini bukan berapa detik.